Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Hidup kudus sebagai penyembah Tuhan yang benar. Shalom saudaraku, Tuhan sangat mengasihi umatnya. Karena itu Tuhan juga menginginkan agar kita umatnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Karena itu Tuhan mengingatkan kepada umatnya bagaimana cara menjaga hidup yang kudus di hadapannya. Imamat Fatsal yang ke-19 ayat yang ke-4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Yahweh Tuhanmu. Bagian ini tentu mengingatkan umat Tuhan akan perintah Tuhan yang pertama dan yang kedua dari 10 hukum Taurat, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Mengapa kedua perintah dan larangan ini menjadi urutan yang pertama di dalam 10 hukum Taurat? Jawabannya terdapat di dalam Keluaran Fatsal yang ke-20 ayat yang ke-5 bagian A. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan adalah kasih. Itu sebabnya Tuhan mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal. Karena itu umatnya juga harus mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budinya. Dan bila umat Tuhan gagal mengasihi Dia, bahkan beralih kepada yang lain, maka Tuhan pasti sangat cemburu, karena Tuhan tidak ingin diduakan. Tuhan cemburu karena umatnya adalah miliknya, dan Tuhan tidak mau miliknya direbut oleh yang lain yang ternyata dapat membinasakan umatnya. Lalu apakah akibatnya bila umatnya melanggar perintah ini, dan apa yang didapat oleh umat Tuhan apabila mentaatinya? Keluaran 20 ayat 5b dan 6. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, mungkin saudara berkata, saya tidak menyembah ilah lain, atau saya tidak punya patung untuk disembah. Zaman sudah sangat maju, dan iblis pun mengikuti perkembangannya. Dia tidak lagi disembah sebagai patung atau jimat-jimat. Penyembahan berhala sudah bergeser lebih modern, dan banyak orang yang tidak tahu gaya penyembahan yang baru dan lebih modern, sehingga orang tidak sadar sudah melakukannya. Ilah-ilah atau berhala modern adalah ketika kita meletakkan hal lain melebihi Tuhan. Jadi segala sesuatu yang bisa mengganti posisi Tuhan di hati kita dapat disebut sebagai berhala. Apapun bentuk dan wujudnya, terlihat atau tidak terlihat. Kyle Idleman mengatakan, apa yang kamu cari dan kejar di dalam hidup ini menunjukkan Tuhan yang kamu sembah di dalam hidupmu. Gaya penyembahan yang baru yang dipakai iblis adalah membuat fokus dan hati manusia tidak lagi kepada Tuhan. Hal ini bisa berupa pekerjaan, hobi, karir, pelayanan, dan lain sebagainya. Jadi bukan lagi berbentuk patung atau berbentuk ilah-ilah lain. Inilah yang disebut berhala modern atau ilah-ilah zaman ini.
2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutak oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk waspada akan segala hal yang bisa berpotensi menjadi ilah zaman ini atau berhala modern dalam hidup kita. Uang, harta, tahta, kedudukan, keluarga, hobi atau kesenangan, kenikmatan-kenikmatan dunia, kebiasaan buruk, tradisi, dan lain-lain dapat menjadi berhala atau ilah zaman ini dalam hidup kita. Kita memang perlu uang, perlu harta, perlu keluarga, perlu hobi, kesenangan. Tetapi kita harus ingat, jangan sampai hal-hal itu mengalihkan fokus kita dari perkara-perkara surgawi kepada perkara-perkara duniawi. Jangan sampai berlebihan sehingga menjadi berhala modern atau ilah zaman ini bagi hidup kita. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Tuhan. Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Thomas Guthrie, seorang penyanyi, pencipta, dan gitaris dari Amerika menulis, jika Anda lebih mencintai suatu kesenangan lebih daripada doa-doa Anda, sebuah buku lebih daripada Alkitab, seseorang lebih daripada Kristus, atau sesuatu kegemaran lebih daripada pengharapan akan surga, waspadalah. Saudara, kerinduan Tuhan adalah selalu ingin bersekutu dengan anak-anaknya. Tuhan ingin selalu menjadi nomor satu dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang layak mendapat tempat pertama dalam hidup kita. Tuhan adalah pencipta semua makhluk di dunia ini dan Tuhan berhak atas kepunyaannya. Saudara, Tuhan sangat cemburu. Tuhan tidak ingin kita menyembah ilah lain atau berhala-berhala modern selain dirinya. Ketika perhatian atau fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada hal yang lain, artinya kita sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala modern atau ilah-ilah zaman ini. Kita harus segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus HaMasiah, sehingga keadaan kita dipulihkan dan kita kembali kepada hidup yang kudus sebagai umat Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk peringatan firman Tuhan pagi hari ini. Ampuni kami kalau kami tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kesenangan, pekerjaan, kesibukan, hobi, uang, harta seringkali menjadi nomor satu dibandingkan Tuhan. Hari ini kami bertobat dan mulai hari ini kami mau menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kami, karena kami menyadari Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan kami mau belajar terus untuk mengasihi Engkau lebih dari semua yang ada di dalam dunia ini. Kami serahkan hidup kami, terus sucikan, kuduskan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan tidak pernah meminta banyak dari kita. Yang Tuhan inginkan hanya satu, yaitu seluruh hati kita dan seluruh cinta kita, karena Tuhan mau membawa kita hidup bersamanya selama-lamanya dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati.